Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh dan sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah jangan suruh pergi. Siapa mereka ini? Mengapa jangan? Firman Tuhan dalam Matius 14 ayat 15 katakan, menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam Matius 14 ayat 13 hingga 21. Ini merupakan kisah di mana Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Ilustrasi dari firman Tuhan ini. Yesus mengasingkan diri setelah mendengar Yohanes dihukum mati oleh Raja Herodes. Dia ingin mengasingkan diri ke tempat sunyi, melewati danau atau Tasik bersama murid-muridnya. Tetapi orang ramai mendahulinya ke seberang. Mereka datang dengan membawa orang sakit. Yesus menolong menyembuhkan mereka. Nah, tujuan awal Yesus bersendirian gagal karena ramai orang yang memerlukan pertolongan. Padahal tempat itu sunyi dan tidak ada makanan. Para murid memberikan penyelesaian logik, yaitu menyuruh mereka pulang dan pergi membeli makanan di kampung-kampung. Namun, Yesus berkata, kamulah yang harus memberi mereka makan. Mereka menolak karena yang ada pada mereka hanyalah 2 potong ikan dan 5 roti. Mana mungkin cukup? Inilah yang mungkin bermain dalam pikiran mereka. Saudara, kita tidak dapat menghindari orang lain. Pasti ada orang yang akan meminta bantuan atau pertolongan dari kita. Apa yang harus kita buat? Menolak atau menolong mereka? Pada saat situasi kita baik dan cukup, mungkin tidak masalah untuk menolong. Namun, bagaimana jika keadaan kita tidak memungkinkan? Cara mudah dan logik ialah menyuruh orang itu pergi dan membiarkan dia mengatasi masalahnya sendiri. Namun, Yesus tidak memberikan teladan sikap seperti itu. Dia menaruh belas kasihan dengan sepenuh hati. Dia menolong, menyelesaikan persoalan dan menolong setiap orang yang datang kepadanya, meskipun dia harus mengorbankan keselesaan pribadinya. Tidak seorang pun disuruhnya pergi dengan sia-sia. Saudara, bagaimana dengan kita secara pribadi? Jika ada orang susah yang benar-benar jujur meminta pertolongan dari kita, apa respon kita? Menolong atau menyuruh mereka pergi begitu saja? Ingat, jika kita menganggap Yesus adalah guru kita, biarkanlah teladannya terlihat dalam sikap kita. Jangan biarkan orang yang susah itu pergi tanpa menolong, meskipun mungkin mustahil untuk memenuhi apa yang dia minta. Kita harus coba mencari jalan semampu kita, sementara kita berdoa dan menyerahkan perkara itu kepada Tuhan untuk membuka jalan yang terbaik untuk menolong dia. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita untuk menjadi saluran berkat kepada orang lain. Andalkan Tuhan dalam menghadapi semua perkara yang mustahil dalam usaha kita menolong orang yang meminta pertolongan. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih karena Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menolong orang dalam situasi apapun. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena memampukan kami, membuka jalan pada setiap kami, sehingga kami boleh menolong orang yang benar-benar meminta bantuan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.